kawasan ekonomi khusus Singasari, pabriknya ada, tapi pabrik manusia. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Samwes di Podcast S, ini solusinya. Kali ini kita akan membedah tentang kawasan ekonomi khusus Singasari atau Special Economic Zone di Singasari. Ada apa saja? Kita akan ketemu Mas Vicky, beliau adalah Project Manager di AFF, Animation and Film Factory. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Mas Vicky. Selamat pagi. Mas, tahe sulawas ya? Tahe. Sulawas ya? Alhamdulillah. Oke, siap. Aku nyeluk sama ya. Sam. Oke. Akrab ya. Bolo lawas sih. Bolo lawas. Siap. Bolo lawas. Oke, Sam. KEK itu apa sih sebenarnya? Karena banyak permintaan masuk ke meja redaksi Jawa 1, itu kepingin membedah kawasan ekonomi khusus Singasari itu apa, bagaimana sejarahnya, dan apa isinya, bagaimana progresnya. Kita mulai dari sejarahnya dulu, Sam. Siap, maturun, Samwes. Selamat datang nih di KEK Singasari. Siap. Ya, jadi yang pertama salam kenal, ya kan. Sekarang kebetulan dikasih amanah di KEK Singasari sebagai project manager di Lokanima Animation and Film Factory. Jadi mungkin ini yang nanti kita coba sampaikan ya. Karena sebenarnya yang harusnya menyampaikan secara utuh itu langsung CEO KEK Singasari, Pak David. Ya kan, cuma beliau berhalangan untuk hadir, jadi insya Allah bisa saya coba wakilkan untuk bisa menginformasikan kira-kira KEK itu apa sih gitu ya. Ya, kawasan ekonomi khusus Singasari itu alhamdulillah di tahun 2019 melalui PP 68 tahun 2019 itu telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus yang bergerak di dua kegiatan utama di awal. Yang pertama itu adalah berbicara tentang pengembangan teknologi. Jadi kita adalah kawasan ekonomi khusus digital pertama di Indonesia. Seperti itu. Terus yang kedua itu tourism. Ya, tourism ini memang melihat dari akar yang ada di Singasari, berbicara tentang sejarah dan budaya. Eksplorasinya seperti itu. Betul. Nah, dengan konsep berpikir bahwa pengembangan teknologi dan unsur sejarah maupun budaya ini ada yang dinamakan added value atau nilai tambah. Nah, yang menyenangkan adalah di tahun 2022 tahun lalu itu telah ditambahkan satu kegiatan utama, yaitu bergerak di dalam dunia pendidikan. Nah, jadi yang sekarang ini KEK Singasari itu memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah pengembangan teknologi, yang kedua tourism, yang ketiga yang terbaru ini adalah pendidikan. Dan ini adalah kawasan ekonomi khusus pertama dan sekarang satu-satunya yang bergerak di dalam dunia pendidikan. Kalau digitalnya ini pertama, karena sekarang sudah ada di Lido Jawa Barat, milik MNC, ya sama termasuk di Batam. Itu yang ketiga. Tapi kalau yang di pendidikan itu adalah sementara masih satu-satunya. Seperti itu, Samwes. Sam, berarti ada jarak yang cukup lumayan ya. Masyarakat itu ingin mengetahui dari 2019 ke tahun sekarang 2023. Masyarakat di luar itu kan melihatnya kayak stagnan. Karena masyarakat melihat bahwa kawasan ekonomi khusus itu di benak mereka, di pikiran mereka ada pabriknya pasti kan gitu. Nah, ini pabrik apa ini? Pabrik barang atau pabrik apa, Sam? Siap, ya. Jadi memang saat masyarakat banyak bertanya itu bagi saya sesuatu yang normal karena referensi pengembangan teknologi di kawasan ekonomi khusus itu sebelum kami itu hampir tidak ada. Karena yang pertama tadi ya? Iya, betul. Karena yang lainnya kawasan ekonomi khusus itu eksplorasinya adalah eksplorasi sumber daya alam. Kelapa sawit, bauksit, nikel. Makanya secara kontur geografisnya biasanya mereka itu rata-rata letaknya di pinggir pantai. Jadi mereka di tahun pertama setelah PP turun, pasti mereka atau kami juga diberikan waktu 3 tahun untuk pembangunan infrastruktur. Berarti ada jeda 3 tahun ya, dari 2019 ke 3 tahun, 2022. Betul.
Maka semua secara regulasi, secara aturan, memang diberikan kesempatan untuk menyiapkan diri selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Nah, yang di luar kami, kawasan ekonomi khusus lainnya, biasanya rata-rata adalah membangun pabrik. Betul. Ya, di sini nggak ada pabriknya, Sam? Iya kan, pabriknya ada, tapi pabrik manusia. Oh, pabrik manusia. Pabriknya manusia. Pasti ada pabriknya. Oh, pasti ada pabriknya. Pasti ada pabriknya. Kalau yang lain pabriknya SDA, di sini pabriknya manusia. SDM. Betul, seperti itu. Makanya di sini kalau yang lainnya itu pabrik besar, dan lain-lain, karena untuk eksplorasi sumber daya alam dimasukkan pabrik setengah jadi, langsung ekspor. Naik kapal langsung ekspor. Lah kami ini karena eksplorasinya sumber daya manusia, makanya ruang-ruangnya seperti ini, nanti kita ajak jalan-jalan gitu. Oke, berarti ruang eksplorasinya ruang pengembangan SDM ya. Betul. Jadi pemirsa, ini sekali lagi informasi bagi masyarakat luas. Yang pertama, ketika KEK Singosari itu kemudian ada PP ya, Sam ya. Betul. PP 68 tahun 2019. Kenapa sih kok lama nggak ada progresnya? Karena ada jeda 3 tahun untuk mempersiapkan infrastruktur. Itu artinya tahun kemarin dan 1 tahun ini memang menyiapkan pabrik, tapi ingat, bukan pabrik pengolahan atau eksplorasi sumber daya alam. Yang dieksplorasi adalah sumber daya manusia. Artinya yang ditingkatkan kualitasnya itu adalah sumber daya manusia. Tidak ada sama sekali polusi atau kemudian perusakan alam di KEK Singosari. Jadi hilangkan pikiran-pikiran atau asumsi-asumsi bahwa di kawasan ekonomi khusus Singosari itu akan ada pabrik yang mengeksplorasi alam. Tidak ada, Mas Vicky ya? Nggak ada. Tidak ada. Oke. Siap. Terima kasih, Mas Vicky. Terus dilanjut, Mas Vicky. Jadi kalau eksplorasinya adalah pabrik manusia, terus apa saja yang dilakukan, Mas? Ya, sekarang kita itu melakukan piloting ya. Jadi saat 2019 PP 68 itu diturunkan, kami alhamdulillah mendapatkan bahasanya yang paling mudah adalah SIM-nya. SIM-nya ya, istilahnya surat untuk siap beroperasi dan layak beroperasi. Itu tahun 2022. Oh, masih baru berarti ya? Masih baru. Ini kurang lebih sekitar 14 bulan lah. 14 bulan. Ya, 13 sampai 14 bulan lah. Nah, ini kami membuat yang namanya piloting. Itu adalah namanya Singhasari Digital Factory. Singhasari Digital Factory. Ya, Singhasari Digital Factory itu ada dari beberapa unsur. Mulai dari yang namanya Animation and Film Factory. Animation and Film Factory. Betul, itu yang bergerak di dunia film maupun animasi, ya kan? Yang kedua itu ada Coding Factory. Jadi pembuatan aplikasi, website, sistem terintegrasi dan lain-lain. Sama yang ketiga itu kita ada yang namanya kelas industri animasi. Itu berkolaborasi dengan SMK 2 Singosari. Dalam konteks itu poin pertama di pengembangan teknologi tadi itu menjadi checklist kami bahwa ini sudah beroperasi. Seperti itu. Nah, terus yang kedua itu adalah dunia pendidikan. Betul. Nah, dunia pendidikan ini alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beberapa perguruan tinggi, baik nasional maupun internasional. Ya kan? Nah, kalau yang mungkin bisa sudah publish, yang barusan terbaru sebulan terakhir ini, kami telah bekerja sama dengan yang namanya King's College London. Untuk membuat sekolah berkonsep hybrid. Langsung kurikulumnya bersama dengan mereka, secara fisik ada di sini. Nanti ada jurusan S2. Salah satunya adalah bicara tentang kreatif industri. Termasuk beberapa kampus yang lain seperti UMM, Brawijaya. UMM Insya Allah bikin Center for Future Work. Jadi pusat pengembangan pekerjaan masa depan. Kalau Brawijaya masih dirahasiakan. Siap. Jadi pemirsa, ternyata pabrik yang dibangun adalah pabrik animasi dan film, pabrik coding, pabrik coding, kemudian pabrik tadi menciptakan pekerjaan-pekerjaan masa depan. Begitu, Mas Vicky ya? Betul. Sama sekali tidak ada pabrik untuk pengolahan atau pengeksplorasi sumber daya alam yang itu menghasilkan limbah atau polusi. Tidak ada ya, Mas ya? Nggak ada. Justru
di sini tentang perlindungan alam dan pelestarian alam itu nomor 1 wajib hukumnya. Ya, di sini ada regulasi ya. Ini kalau kita masuk lingkungan kawasan ekonomi khusus Singasari, selalu yang dilihat itu adalah warna hijau. Karena memang konsen kami bagaimana bicara tentang green building, green living, dan green yang lain, itu menjadi konsep dasar kita. Coba kalau kita lihat di sini, itu kalau AC itu minim sekali. Nah, ini kayak gini nih, ini nggak ada AC sama sekali. Ya kan, hampir semua ruangan di sini itu menggunakan konsep pola pendekatan yang begitu. Apalagi terus terang nanti seperti kayak di KCL, terus UMM, itu juga dengan pendekatan yang sama. Bagaimana green living ini menjadi hal yang paling terpenting, green building ini menjadi kita tidak menjadi penyumbang polusi, karena hal-hal itu memang dari awal kami diskusikan dengan cukup serius. Sangat serius. Kalau saya lihat di depan ini sangat serius. Jadi sekali lagi tentang perlindungan alam di sini sangat serius. Oh ya, Mas Vicky, perihal ada tanggapan bahwa ada pandangan begitu dari masyarakat, lahan dari kawasan ekonomi khusus itu kan biasanya atau yang diketahui masyarakat seringkali referensinya adalah lahan milik pemerintah. Bagaimana dengan lahan yang ada di kawasan ekonomi khusus Singosari, Mas Vicky? Ya, memang ada sedikit perbedaan ya dengan beberapa. Jadi gini, kawasan ekonomi khusus di Indonesia itu yang bisa memberikan atau mengajukan untuk menjadi kawasan ekonomi khusus itu dari beberapa sumber. Bisa dari pemerintahnya, bisa dari pihak swasta dan lain-lain. Dalam konteks ini memang dari KIK Singasari itu kolaborasi pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan pihak swasta. Karena dalam konteks itu bahkan pasti ada perbedaan kawasan ekonomi khusus satu dengan yang lain. Betul. Kayak beberapa kawasan ekonomi khusus di luar kami itu banyak yang memang lahan pemerintah. Jadi kalau lahan pemerintah, memang secara otomatis APBN itu bisa masuk. Lah kalau di sini? Kalau di sini kebetulan 100% itu lahan swasta. Jadi dalam konteks ini memang pemerintah ini sebagai regulator dan fasilitator untuk memberikan insentif berupa pajak, berupa apa banyak insentif di sini. Cuma memang untuk kewilayahan lahan KIK Singasari memang itu bersifat swasta. Jadi sekarang ini kita jadi kawasan ekonomi khusus terkecil di Indonesia, Mas. Jadi lahannya itu sekitar 120 hektar. Karena 120 hektar ini bagaimana pembagian kewilayahan dan lain-lain. Nah, ini memang seluruhnya swasta. Saat ada bangunan yang dibangun oleh pemerintah, memang ya secara teknis, secara hukum memang harus dihibahkan dulu, baru boleh dibangun. Itu memang secara regulasi. Kalau secara regulasi memang kalau lahan swasta nggak boleh nerima APBD maupun APBN. Betul. Iya. Jadi pemirsa sekali lagi ini juga klarifikasi bahwa ternyata lahan kawasan ekonomi khusus Singosari ini dimiliki oleh swasta. Jadi kalau dimiliki oleh swasta, secara regulasi tidak boleh kemudian lahan ini atau program yang ada di sini itu dibiayai oleh APBN atau APBD, tapi bagaimana skema sinergi dan kolaborasi antara pihak swasta dengan pemerintah daerah maupun pemerintah nasional bisa bareng-bareng membangun kawasan ini, begitu ya Mas ya? Betul. Siap. Jadi tadi ada namanya kawasan apa, penyangga ya? Yang mana itu? Yang ini ada KIK, terus Mas Vicky tadi menyampaikan ada kawasan penyangga gitu untuk turisme gitu, Mas? Ya, jadi gini, dalam konteks apa yang coba kita lakukan, kami itu memang berusaha untuk mengintegrasikan kawasan ekonomi khusus itu mengagregasi dalam radius 30 km. Di dalam kawasan ekonomi khusus ada radius 30 km. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kami memang salah satu poin checklist yaitu adalah turisme. Nah, ini mohon doanya bahwa turisme ini dengan pendekatan community based tourism, dinamakan CBT, kan?
itu akan coba kita eksplorasi di tahun depan. Oke. Ya kan. Karena dua hal tadi sudah ya, teknologi, teknologi factory, pendidikan. Ya, pendidikan tinggal sudah. Satu ya. Tinggal satu ini. Tinggal satu ini harapannya 2024. Betul. Karena kami kenapa kok membuat ini di akhir? Satu yang kami pikir adalah kami mau menyiapkan daya ungkitnya dulu. Saat ini bicara tentang membangun ekosistem, pasti di hulu paling kiri itu adalah bicara tentang SDM. Betul. Makanya ada yang namanya pendidikan tadi. Iya kan. Nah, nanti setelah bicara tentang riset dan SDM, pastikan bicara tentang produk dan jasa. Siklis sekali berarti ya. Ini kalau bicara pendekatan sirkuler ekonomi atau pendekatan ekosistem ekonomi kreatif, kita kan sebenarnya mengenal 4 poin ya. Betul. Mulai dari riset, terus SDM, terus yang ketiga adalah produk dan jasa, sama yang keempat adalah pasar pengguna. Nah, riset dan SDM itu bisa coba kita kuatkan dengan keberadaan yang dunia pendidikan tadi. Ya kan. Nah, kalau pasar pengguna itu dengan pengembangan teknologi tadi, ada animation film factory, ada coding factory. Nah, yang keempat adalah pasar dan pengguna. Ini sangat berkaitan dengan yang namanya tourism. Ya kan. Makanya ini dibuat di akhir yang di sisi keempat, karena biar pondasinya itu siap dulu. Ya kan. Lah, makanya tahun depan itu kita bersama-sama dengan lapisan masyarakat, ya kan, itu karena konsep CBT itu kan menggerakkan banyak lini ya, mulai di level Karang Taruna, lurah, camat, kan gitu kan, masyarakat maupun pelaku penggerak ini di sini itu bergerak secara masif. Insya Allah bisa kita inisiasi di 2024. Pastinya ini bukan tebakan, tapi pastinya dasar berbicara tentang storytelling maupun narasi tentang sejarah dan budaya di Singosari itu menjadi dasar untuk kita bergerak di tourism, kurang lebih seperti itu. Jadi Sam, berarti boleh saya simpulkan bahwa inti atau core of the core-nya KEK Singosari itu ada 3. Yang pertama adalah digital factory tadi ya. Betul. Terus yang kedua adalah future education and job creating work creator. Center for Future Work. Center for Future Work. Center for Future Work, ya kan. Dan yang ketiga adalah tourism. Jadi pemirsa semakin jelas bahwa industri yang dibangun di kawasan ekonomi Singosari itu adalah bukan industri yang berbasis pengolahan atau eksplorasi sumber daya alam, tapi industri yang berbasis eksplorasi atau pengembangan sumber daya manusia. Khususnya dalam 3 bidang tadi. Yang pertama adalah digital industry tadi, ada AFF, Animation and Film Factory, ada Coding Factory, ya kan, dan lain-lainnya. Terus kemudian tadi ada Education and Center for Future Work. Ini yang luar biasa. Jadi kerja-kerja masa depan itu ada di sini semuanya. Dan ini the one and only yang ada di Indonesia ya. Sementara begitu gitu. Yang terakhir adalah tourism. Tourism itu kemudian berbasis sejarah dan budaya. Ini yang kemudian 3 hal ini berat juga beban bagi kawasan pengelola kawasan ekonomi khusus Singosari ini. Kenapa? Karena dibebani tanggung jawab untuk menjadi agregasi dari 30 km persegi area support sistemnya, dan ini mandiri loh, artinya ini kawasan swasta, tanah swasta, tidak ada APBD, tidak ada APBN, yang ada hanya support dari luar itu. Bayangkan, bisa dibayangkan bagaimana kemudian kerja-kerja ke dalam dan kerja-kerja keluar sampai radius 30 km di sekitarnya. Luar biasa. Dan ini sekali lagi jangan salah dipahami bahwa ini berat sekali, dan memang ada pilihan-pilihan kerja, ada pilihan-pilihan strategis yang memang tidak diungkapkan ke publik. Agar tidak menjadi bias informasi, tidak menjadi istilahnya stimulasi untuk hal-hal orang-orang berpikir negatif, begitu Mas Vicky ya? Betul. Luar biasa. Jadi mulai 2019 sampai sekarang udah 4 tahun. Udah 4 tahun. 4 tahun dan ini udah nanti kita akan keliling-keliling ya. Jadi Coding Factory sama AFF Factory ya. Oke, boleh Mas Vicky ya? Harus ya, supaya masyarakat tahu ini apa saja yang kemudian 4 tahun dikerjakan ini. Kok tidak masyarakat itu mempertanyakan kok gak ono pabrik-pabrik gitu loh. Lah, gitu ya. Itu memang karena di Indonesia itu tidak banyak memiliki referensi yang begini. Betul. Iya kan. Kalau dulu memang saya mencoba untuk berdiskusi dan
menginisiasi bersama, itu ada satu statement, waduh kok terlalu muluk-muluk sih, karena di Indonesia belum ada gitu ya kan. Betul. Kita referensinya di beberapa negara Mas, karena memang kenapa hari ini KIK Singasari itu bekerja sama bekerja sama satu dengan Inggris. Terus yang kedua itu adalah dengan Australia. Yang ketiga itu dengan Amerika. Kenapa? Karena memang referensi yang kita lakukan itu ada banyak berkembang di beberapa negara ini. Betul. Tapi memang biasanya Sam, kalau tidak ada di Indonesia dan orang-orang visioner, kemelekatannya itu adalah sering dianggap muluk-muluk begitu ya. Sering dianggap kakek gaya gitu. Iya. Opo sih betul. Karena mereka tidak tahu apa yang jangkauan kita pikirkan. Kita udah mikir 10 tahun, 20 tahun ya, mereka masih mikir wah segini biasa-biasa, tapi kalau yang biasa nggak ada perubahan. Sebenarnya kita itu hanya berani bermimpi. Kadang lakon iki yo iso gak ya. Oke, jadi sekali lagi pemirsa sudah jelas jadi mulai dari keluarnya PP 68 tahun 2019 ada jeda 3 tahun yaitu sampai 2022 kawasan ekonomi khusus Singosari sedang dipersiapkan membangun infrastruktur dan sebagainya. Kemudian di tahun 2023 ini tadi sudah checklist 2 yaitu Digital Factory dan tadi Education and Center for Future Work. Dan tahun 2024 kita doakan semoga sukses untuk tourismnya, pengembangan turisme berbasis komunitas ya, CBT. Dan ini kesempatan untuk kami menyampaikan ke publik untuk yuk partisipatif. Siap. Jadi kita terus terang sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali KIK Singasari itu untuk melakukan sebuah kolaborasi. Karena pendekatan kami juga pendekatan swasta ya. Betul. Artinya bentuk sinergi dan kolaborasi yang memungkinkan untuk bahasa kami itu adalah collective creativity. Oke. Ya kan itu bisa terjadi bersama. Jadi kalau ibarat ini perahu itu jadi perahunya bareng-bareng. Ya kalau mungkin perahunya Nabi Nuh ini ya mungkin ini bisa jadi perahu penyelamatnya kita bareng-bareng. Jadi tidak 1-2 orang saja. Tapi ya wis ayo rombongan gitu loh. Jadi itu tujuan mulia loh Sam. Ya semoga. Tujuan mulia ini luar biasa. Jadi sekali lagi ini sangat visioner, kerja visioner dengan niat-niat yang sangat mulia tentu harus kita dukung. Sam, terakhir Sam, pesan-pesan untuk teman-teman komunitas kreatif yang ada di seluruh Indonesia dan masyarakat Sam. Siap. Jadi ayo kita melakukan sebuah sinergitas, kolaborasi. Kawasan ekonomi khusus Singasari isunya adalah isu nasional maupun internasional, jadi sangat memungkinkan untuk berkolaborasi lintas kota kabupaten di Indonesia. Bagaimana kita memiliki ide maupun konsep maupun gagasan ini bisa kita elaborasi bersama-sama di dalam kawasan ekonomi khusus Singasari. Yuk mari kita kolaborasi dengan kolaborasi Hexahelix, mulai dari akademisi, bisnismen, community, government, media maupun agregator, ini bisa bareng-bareng nyengkuyung dan kita punya satu sejarah yang memang sangat-sangat besar, yaitu bicara tentang kesejarahan di tanah bumi Singosari, Singasari ini. Ini yang menurut saya menjadi sebuah doa kita bersama. Oke. Pemirsa, sudah jelas ya, jadi jawaban dari banyak pertanyaan yang masuk tentang progres kawasan ekonomi Singosari sudah dipaparkan jelas, detail tadi sama Mas Vicky, bahkan sudah dibuka ruang-ruang kolaborasi. Ayo kolaborasi Pak. Dan jangan lupa saksikan episode berikutnya. Jangan lupa subscribe di kanal YouTube Jawa 1. Sam, terima kasih ya. Siap, Sam. Sehat, semangat. Maturun. Terima kasih.